Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, ya lagi-lagi bakal ngebahas sebuah website yang katanya bisa untuk menghasilkan uang, bahkan bisa dijadikan sebuah investasi. Nah, namanya adalah AGC. Dan gue tahu ini itu karena ada requestan dari Alvin Fikrianto, bahas AGC, Mbak. Jadi karena ada requestan di sini, jadi gue bakal coba bahas ya menurut pandangan gue di sini. Nah, jadi pastinya bertanya-tanya dong, sebenarnya AGC ini apa gitu ya. Jadi pas gue lihat share-sharean di grup Telegram, jadi ini kalau kalian lihat ya, mereka ini layaknya sebuah website untuk tebak skor. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, AGC adalah platform analisa pertandingan olahraga. Di AGC tidak ada taruhan, yang ada setiap hari kita dapat uang hanya dengan membantu perusahaan AGC di sini ya menganalisa pertandingan olahraga loh. Jadi kalau taruhan kan ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Jadi ini menang semua gitu ya. Padahal analisa tebak skor. Aduh, bingung nih hamba ya. Oke, jadi ya tebak-tebak seperti ini. Terus tadi gue udah lihat juga untuk ini ya, websitenya. Ini kalau kalian lihat ya, websitenya di sini namanya analisgc.com. Analisgc.com, oke? AGC. Nah, ini kalau lihat tampilannya, cara daftarnya, gue nggak tahu nih ya. Ini sih pasti ini kode referral ya. Yang nantinya gue coba kosongkan. Apakah kita wajib yang namanya daftar dengan menggunakan kode referral orang lain, atau kita bisa daftar tanpa menggunakan kode referral orang lain. Nah, di sini gue juga lihat ya strukturnya. Apakah kita bisa daftar dengan menggunakan nomor telepon asal-asalan. Nah, di sini gue coba aja. Ini gue baru nyoba pertama kali di video gue ini. Jadi kayak apa kita lihat aja nih ya. Oke, dan seperti kalian lihat di sini gue udah masukin nomor telepon. Ini nomor telepon asal-asalan. Dan ternyata ini ya kode referralnya ini tidak bisa diganti. Ya, sudah bisa diartikan di sini. Kalau kalian daftar ke dalam website ini wajib menggunakan kode referral orang lain. Tujuannya buat apa sih? Kok diwajibkan? Yang biasanya kalau kalian daftar entah aplikasi apapun, mau aplikasi bukan investasi, aplikasi seru-seruan aja gitu kan, biasanya opsional. Kalian boleh daftar tanpa menggunakan kode undangan orang lain, atau kalian bisa daftar dengan menggunakan kode undangan orang lain. Tapi ketika sudah diwajibkan seperti ini kan jadi sebuah tanda tanya ya. Kenapa diwajibkan? Ya, kata lainnya sebenarnya singkatnya aja adalah ya supaya ketika kalian daftar dan juga kalian deposit ke dalam website seperti ini gitu ya, ini uangnya masuk sebagian persen ya, sekian persennya masuk ke kode referral yang kalian gunakan gitu ya. Jadi orang-orang tuh pasti bakal senang yang namanya ngundang dan mengundang orang lain. Kenapa? Ya dapat komisi gitu ya. Jadi udah makin enak dan bahkan berjenjang. Dan kalau investasi ataupun aplikasi lainnya kan jelas ya bisnisnya, usahanya apa gitu kan. Nah, kalau udah modus-modusan seperti ini gitu ya, ya udah ini cuma menguntungkan buat orang-orang yang kalian gunakan kode referralnya. Nah, di sini gue coba aja ya masukin lagi nih untuk captcha-nya kita 5295. Oke, ya gue coba daftar di sini. Apakah kita bisa daftar? Nomor HP sudah terdaftar. Loh, nomor HP sudah terdaftar. Sebentar, coba di sini kita ganti dulu ya. Oke, kita coba lagi untuk daftar ya. Berhasil. Ya, seperti kalian lihat nih, nomor telepon asal-asalan loh ya. Oke. Ya, kalau emang benar-benar investasi harusnya ada kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor telepon kalian. Tapi kalau tidak ya, dari cara daftarnya asal-asalan, terus kemudian untuk daftarnya kalian wajib menggunakan kode referral orang lain ya, udah jelas ya ini investasi kibul-kibul aja ya. Bahkan mereka memberikan keuntungan dari tebak-tebak skor yang menurut gue kalian gak akan pernah kalah.
pasti untung terus ya, itu sudah semakin aneh ya. Dan menurut gue untuk orang awam hindari saja website-website model seperti ini gitu ya, karena menurut gue ini ya nggak jauh beda ya dengan Ponzi gitu ya. Bahkan ketika kalian tebak-tebak skor ini ya udah ada keuntungan yang fix gitu. Terus juga anggota nih, kita lihat nih ya bagian anggota nih, kita lihat. Nah ini ada, bahkan ada 2 level gini nih ya rabat gacornya. Nah nih buat para pemain Ponzi udah tahu banget nih, udah enak banget. Nah untuk orang awam jangan sampai kalian ketipu dengan iming-iming keuntungan besar yang tidak logis. Terus kita lihat lagi, itu aja. Terus tadi gue sempat lihat ya, jadi di Facebook ini ada yang nge-share tentang perizinan berusaha berbasis risiko dari PT Analisa Global Center atau AGC. Bahkan di sini mereka ada kantornya di daerah Jakarta Selatan, nomor teleponnya, emailnya, dan juga yang jadi pertanyaan adalah skala usahanya. Usaha kecil loh, berarti kan jatuhnya UMKM loh ya. Kok bisa gitu ya, kayak investasi tebak-tebak skor dengan keuntungan yang besar, kok masuknya ranahnya ini. Dan yang jadi aneh juga, mereka ini cuma melampirkan halaman depannya ini aja. Sedangkan kalau kalian lihat nih ya, ada KBLI ya, kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, ada lampirannya. Ini paling penting loh ya. Jadi kalau kalian misalkan di kemudian hari ada perusahaan yang muncul tiba-tiba, saya udah punya izinnya nih, ini nih, tapi dia nggak ngelampirin untuk lampirannya, kalian wajib hati-hati. Oke. Nah di sini gue bisa menemukan untuk sertifikatnya PT Analisa Global Center ini. Nah ini kita cek ya. Nah ini kalian lihat ya, ini yang aslinya nih ya, sama persis kan ya sama yang tadi. Dan di sini gue bisa dapat untuk lampirannya. Kalian bisa lihat nih ya, lampirannya mah jreng gitu ya. Portal web ya, platform digital dengan tujuan komersil, mungkin dia investasi, tapi kalian perhatiin resikonya rendah. Nah buat kalian yang nggak tahu ya, jadi klasifikasi itu ada tingkat risikonya rendah, menengah, tinggi ya. Jadi kalau rendah itu cukup dengan NIB saja terbit gitu ya. Kalau menengah itu dikeluarkannya sebuah sertifikat ya. Dan kalau tinggi munculnya adalah NIB dan juga izin, nanti ada harusnya. Nah makanya kenapa nih dia milih resikonya rendah ya, karena memang cuma NIB-nya aja gitu kan. Jasa penyelenggara event khusus, apa? Promotor kegiatan olahraga. Loh, promotor kegiatan olahraga. Kalau promotor aja nggak apa-apa sih, tapi kalau sudah menghimpun dana masyarakat, itu maksudnya udah investasi dong. Iya dong. Terus aktivitas pengembang aplikasi, e-commerce, pemrograman, kecerdasan artifisial, analisa dan uji teknis lainnya. Nah ini baru tinggi kalau kalian lihat ya. Terus di sini yang muncul ada NIB dan juga izin. Tapi kalau kalian lihat NIB-nya terbit dan izinnya nih ya, izinnya belum terbit ya, berarti dia belum punya izin di sini. Ya, nah ini yang kalau gue bilang ya menengah rendah nih ada sertifikat standar dan udah terbit. Yang jadi permasalahan ya, karena semua sistem ini sekarang sudah mulai online, cara pendaftarannya lebih mudah dan gampang. Banyak mungkin verifikator dari OSS ini yang juga tidak mengenali perusahaannya itu seperti apa, bahkan di dunia maya dia bergerak di bidang apa, izinnya pakai apa gitu kan. Ya kalau seperti ini jatuhnya ya investasi, dan ya harusnya bukan ini dan bukan rendah. Dan kalau kalian lihat ya dia punya risiko tinggi di sini, izinnya belum terbit ya kan. Terus balik lagi ke Facebooknya nih kan, dia ngelampirin ini, gue nggak tahu nih ini bener atau enggak, ini gue cuma lihat dari Facebook share-sharean. Nama PT-nya benar, ada AHU, dan mereka baru berdiri di 2023. Dan ini ya, jadi di sini tuh ya kalau AHU tuh setahu gua nih ya khusus untuk pendirian.
Jika kalian mau membuka PT, CV, koperasi ataupun badan hukum lainnya, pendiriannya itu semua di AHU ya, di Kemenkumham ya. Jadi mereka itu cuma lihat dan kalian tuh ke notaris, nanti ada akte pendiriannya yang mereka jebret keluar seperti ini tanpa verifikasi. Dan yang terpenting adalah semua orang sekarang menurut gue bisa bikin AHU ya. Kalian mau jadi pengusaha muda, milenial atau segala macamnya itu gampang ya, sekarang udah bisa online dan dipermudah. Tapi ketika kalian mengurus izin, itu jadi kunci penting ketika kalian mengetahui sebuah perusahaan. Dan yang jadi aneh menurut gua untuk AHU-nya di sini bentuknya kok gini ya, kayak kosong melompong gitu kan, kayak aneh. Nah sedangkan kalau AHU yang biasanya gua lihat seperti kalian lihat di sini, ini AHU-nya juga gue comot nih ya, contoh aja. Nah ini kalian bisa lihat ya, menimbang, menetapkan dan segala macamnya. Dan di sini ada nama pejabatnya yang tanda tangan. Kalau tadi kan kalian lihat cuma ada barcode ini doang ya kan, kagak ada tanda tangan pejabatnya ya. Jadi gue nggak tahu itu asli atau tidak ya. Gue menemukan ini ya di Facebook nih, Facebooknya dari AGC ya. Jadi menurut gue buat kalian yang mau investasi, semoga ditempatkan di tempat yang benar gitu. Jangan terlalu percaya dengan keuntungan yang besar dan tinggi yang sebenar-benarnya sudah tidak masuk akal ya. Itu aja mungkin pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.